Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam prakarya kewirausahaan. Seperti biasa, ini adalah penjelasan tugas kedua materi bab 1. Ya, di tugas kedua ini kalian diharapkan bisa membuat analisis SWOT ya. Analisis SWOT tentang produk yang sudah kalian buat di tugas sebelumnya. Tugas sebelumnya adalah kalian diminta untuk membuat perencanaan bisnis tentang sebuah produk ya, dari ide, kemudian analisis, kemudian merinci sumber dayanya ya. Di tugas kedua ini adalah kelanjutan dari tugas yang pertama, di mana kalian diwajibkan untuk membuat analisis SWOT. Ya, mari kita mulai. Di simulasi analisis SWOT yang akan Bapak jelaskan kali ini adalah berhubungan dengan analisis SWOT kerajinan rotan. Nanti kerajinan rotan ini silahkan kalian ubah sendiri sesuai dengan produk yang sudah kalian kerjakan di pertemuan pertama kemarin ya. Jadi ini kelanjutannya. Seperti yang sudah kalian lihat di video, di penjelasan video, kalau analisis SWOT itu ada 4 ya, sesuai dengan kepanjangannya SWOT. Yang pertama adalah S itu adalah strength ya, dari segi kelebihannya. Kemudian yang W adalah weakness atau kelemahannya. Kemudian yang ketiga adalah opportunity-nya, peluangnya. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancamannya. Ya, di simulasi analisis SWOT yang Bapak jelaskan ini, kerajinan rotan, yang pertama dari aspek S-nya atau strength-nya atau kelebihannya. Kelebihan dari produk rotan ini ialah produk yang dipasarkan, dipesan cenderung dalam jumlah yang banyak ya. Itu pasti sebuah kelebihan. Jadi ada produk yang dipesan satuan, ada produk yang dipesan banyak dalam jumlah yang sekali pesan banyak. Sehingga walaupun keuntungan per barang relatif sedikit, tetapi akan mendatangkan penghasilan yang banyak ya. Selain itu, saya ini memiliki sumber tenaga kerja yang luas, sehingga tidak terjadi ketergantungan pada produksi di satu daerah saja, akan tetapi tetap memiliki pemasok yang lain. Ya, ini mungkin simulasinya adalah bahwa kerajinan rotan ini dia mengambil produk dari para pengrajin ya, para pengrajin rotan. Jadi tidak di satu workshop saja. Ya. Jadi itu kelebihan kerajinan rotan. Jadi dia selalu dipesan dalam jumlah yang banyak. Kemudian sumber tenaga kerja yang luas. Jadi simulasi ini adalah tidak di satu titik workshop saja. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahannya. Kelemahan dari usaha rotan ini ialah terjadi ketergantungan terhadap pesanan dari perusahaan dagang. Jadi simulasi SWOT untuk yang weakness-nya, bahwa pada kasus ini adalah weakness-nya bahwa usaha ini selalu tergantung dengan pesanan. Jadi produk akan dibuat jika ada yang pesan ya. Jadi tidak ready stock. Tidak diproduksi secara besar-besaran. Sebenarnya bisa saja diproduksi secara besar,
tetapi barang yang sudah diproduksi harus menunggu pesanan dulu, kemudian baru bisa dipasarkan. Jika barang sudah diproduksi akan tetapi tidak ada pesanan, maka akan terjadi kerugian. Jadi menumpuk di gudang. Ya, itu kelemahannya. Kemudian dari segi opportunity-nya, peluangnya, bahwa kalau kita lihat dari keadaan usaha, sebenarnya banyak peluang untuk lebih mengembangkan usaha ini, diantaranya dengan mengembangkan jenis produk yang bisa dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa perantara perusahaan dagang. Jadi di analisis yang sebelumnya yang witness bahwa kejadian awalnya adalah dia selalu mengandalkan perusahaan dagang ya. Sebenarnya bisa saja produk ini langsung dipasarkan secara online ya, dengan cakupan pangsa pasar yang luas. Ya, itu adalah sebuah opportunity tersendiri. Berikutnya yang terakhir adalah tentang threat, ancamannya. Di sini ada dua ancaman pada usaha kerajinan rotan ini. Yang pertama adalah ancaman yang datang dari luar dan ancaman yang datang dari usaha itu sendiri. Ancaman dari luar bisa berupa langkanya bahan baku yang tersedia karena karena usaha rotan ini mengandalkan bahan baku dari alam. Ya, jadi itu sebuah ancaman. Karena usaha kerajinan rotan ini bahan bakunya dari alam. Jika bahan bakunya sudah habis atau tidak tersedia, maka usaha ini tidak akan bisa berjalan. Sedangkan kemungkinan ancaman berikutnya adalah menurunnya kualitas ya. Jadi kualitas produk jika tidak diawasi dengan baik maka bisa saja menurun. Makanya perlunya QC atau quality control agar kualitas barang tetap terjaga. Karena orang luar cenderung melihat kualitas daripada kuantitas. Jika kualitas tidak dipertahankan, maka ada kemungkinan penolakan produk yang sudah dikirim. Ya, itu adalah contoh sederhana bagaimana membuat analisis SWOT ya. Bahwa kalian sebagai calon-calon pengusaha harus bisa membuat analisis dari segi kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap produk yang akan kalian buat. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya, jika ada yang ditanyakan, nanti silahkan seperti biasa bisa hubungi WhatsApp Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya kewirausahaan.